Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Kartika Ayu. Saya dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2B dengan NIM 2110070. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pathway atau jalan penyakit dengan materi mola hidatidosa atau yang bisa kita sebut dengan hamil anggur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari mola hidatidosa, gejalanya, penyebab, faktor, diagnosis, dan penanganannya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke dalam poin materi. Mari kita simak baik-baik videonya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke dalam pengertian apa itu mola hidatidosa. Mola hidatidosa atau hamil anggur merupakan penyakit trophoblas gestasional yang ditandai dengan abnormalitas Villi Coriolis yang mengalami degenerasi hidropik sehingga terlihat seperti buah anggur yang bergerombol. Pada mola hidatidosa terdapat proliferasi sel trophoblas yang berlebihan dan adanya edema stroma virus. Secara makroskopik, mola hidatidosa terlihat seperti gelembung-gelembung transparan dan berisi cairan jernih yang ukurannya bervariasi. Sekarang kita masuk ke dalam gejala mola hidatidosa. Biasanya gejala mola hidatidosa ini muncul sama dengan kehamilan normal, namun setelah beberapa waktu gejala-gejala berikut biasa muncul, seperti pendarahan pervaginam, baik sedikit maupun banyak, yang warnanya tuh merah kecoklatan. Yang kedua, hipermesis gravidarum, keluarnya jaringan mola seperti buah anggur atau mata ikan, namun tidak selalu nyeri pada daerah tulang panggul. Preeklamsia, anemia, hipertiroidisme. Karena kemiripan dan gejalanya dengan kehamilan biasa, mola hidatidosa ini cenderung tidak disadari oleh penderita. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu penyebab dan jenis-jenis mola hidatidosa. Penyebabnya adalah ketidakseimbangan kromosom selama kehamilan. Kondisi ini dapat terjadi jika sel telur yang dibuahi tidak memiliki informasi genetika atau satu sel telur normal yang dibuahi oleh dua sperma secara bersamaan. Penyebab inilah yang akan mengelompokkan hamil anggur dalam dua kategori, yaitu mola hidatidosa lengkap, yaitu terjadi ketika sel telur yang mengandung informasi genetika dibuahi oleh sperma dan tidak berkembang menjadi fetus, melainkan sekumpulan jaringan abnormal yang disebut mola yang lama berkelamaan dapat memenuhi rahim. Yang kedua yaitu mola hidatidosa parsial, yaitu muncul jika satu sel telur normal dibuahi oleh dua sperma. Jaringan plasenta akan berkembang abnormal dan menjadi mola, sementara jaringan fetus yang berhasil berkembang akan mengalami kecacatan atau kelainan yang serius. Nah, sekarang kita masuk ke faktor resiko mola hidatidosa. Biasanya terdapat beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seseorang wanita mengalami hamil anggur. Biasanya terdapat beberapa faktor yang diduga bisa meningkatkan resiko seorang wanita terkena hamil anggur. Di antaranya yaitu 1. Usia ibu. Nah, wanita yang berisiko tinggi untuk mengalami atau terkena penyakit mola hidatidosa ini adalah wanita dengan usia yang kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Wanita dengan usia 35 tahun sampai 40 tahun, resikonya meningkat 2 kali lipat. Sedangkan pada wanita usia 40 tahun ke atas, resikonya meningkat 7 kali lipat dibandingkan wanita yang hamil pada usia lebih muda. Hal ini dikarenakan kualitas sel telur yang sudah mengalami penurunan. Nah, selanjutnya yaitu riwayat obstetri. Riwayat obstetri meliputi riwayat keguguran yang lebih dari 2 kali. Riwayat mola hidatidosa sebelumnya meningkatkan resiko 10 kali lipat lebih besar dari paritas ibu. Semakin tinggi paritasnya, maka kehamilan semakin beresiko, yaitu terjadi trauma kehamilan atau adanya penyimpangan transisi genetik. Selanjutnya yaitu etnis. Kejadian hamil anggur paling umum ditemukan di negara-negara Asia seperti Taiwan, Filipina, Jepang. Namun lama-kelamaan distribusi kasus mola hidatidosa ini semakin merata dan dapat dijumpai pada segala etnis. Nah, sekarang kita masuk ke dalam diagnosis mola hidatidosa. Diperlukan melakukan pemeriksaan darah dan USG untuk memastikan diagnosis mola hidatidosa. Pada pemeriksaan darah akan dilakukan pemeriksaan kadar hormon kehamilan yang disebut dengan human chorionic gonadotropin atau yang bisa kita sebut dengan
HCG. Selain itu, pemeriksaan kadar hormon tiroid serta kadar hemoglobin dalam darah juga diperlukan untuk melihat ada tidaknya kondisi kelainan medis yang lain. Pemeriksaan USG pada trimester pertama kehamilan, tepatnya minggu ke-8 dan minggu ke-9. Hasil USG dari mola hidatidosa ini lengkap kemungkinan akan menunjukkan: 1. Kista plasenta tebal yang mengisi rongga rahim. 2. Tidak adanya embrio atau janin. Yang ketiga, tidak adanya cairan amnion atau ketuban. Yang keempat, kista ovarium. Sedangkan hasil USG pada mola hidatidosa persial kemungkinan akan menunjukkan pertumbuhan janin yang sangat terbatas, jumlah cairan amnion yang sangat sedikit, dan kista plasenta yang tebal yang mengisi rongga rahim. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penanganan mola hidatidosa. Apa aja ya penanganan mola hidatidosa itu? Operasi pengangkatan jaringan abnormal pada mola hidatidosa merupakan metode penanganan utama. Langkah ini dapat dilakukan melalui beberapa prosedur yang meliputi: yang pertama, tindakan kuret; yang kedua, tindakan histerektomi. Pemeriksaan kadar hormon HCG dilakukan setiap 2 minggu selama 6 bulan hingga 1 tahun setelah dilakukan tindakan operasi, dengan tujuan untuk memastikan tidak ada sel-sel abnormal yang kembali tumbuh dan memantau gejala-gejala dari penyakit trophoblastik. Baiklah, penjelasan perjalanan penyakit dari materi mola hidatidosa telah saya sampaikan. Di sini saya harapkan para pendengar bisa memahami dan bisa mempelajari apa pengertian dari mola hidatidosa serta poin-poin penting lainnya. Di sini saya Nabila Kartika Ayu pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.